Banyak orang yang sudah sadar, banyak orang yang sudah paham, tetapi tidak tahu bagaimana caranya menyambung. Syahwat sudah hadir, mata hati sudah mulai terbuka, namun arah rohani belum menemukan porosnya. Disinilah banyak yang berhenti, atau bahkan banyak yang tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita membahas syahwat, yaitu awal kesadaran rohani. Ketika hati mulai gelisah mencari kebenaran dan merasa ada yang kurang dalam hidup. Namun syahwat saja belum cukup. Kesadaran perlu dituntun, perlu dibimbing agar tidak menjadi cahaya sesaat, tetapi jalan yang mengantarkan. Salah satu jalan penuntunan itu adalah dengan mujahadah, yaitu kesungguhan hati yang dilatih secara konsisten. Mujahadah bukan sekedar duduk diam atau mengosongkan pikiran, tetapi latihan menghadapkan ruh dan hati kepada poros risalah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar lisan, tetapi panggilan ruhani. Dalam mujahadah ini kita tidak meminta mahom, kita tidak meminta karomah ataupun pengalaman-pengalaman yang aneh. Kita meminta untuk dibimbing menuju arah, menuju adab dan cahaya bimbingan. Sebab jalan menuju Allah tidak pernah lepas dari Rasulnya. Setelah syahwat awal terbangun dan aku menyadari bahwa dirinya harus memilih, perjalanan tidak serta-merta menjadi terang dan mudah. Justru inilah fase yang paling menentukan dimulai, yaitu mujahadah dan tazkiyatun nafs. Jika syahwat adalah bangunnya kesadaran, maka mujahadah adalah ujian atas kejujuran kesadaran itu sendiri. Banyak orang sampai pada syahwat, tetapi sedikit yang selamat melewati mujahadah. Sebab di tahap inilah ego yang tersisa mulai melawan secara sistematis dan halus. Mujahadah berarti perjuangan yang sungguh-sungguh melawan dorongan nafsu dan ego yang ingin kembali berkuasa. Ia bukan sekedar memperbanyak ibadah lahir, tetapi mengarahkan batin agar tunduk. Pada fase ini, aku yang telah bangun diuji, apakah ia benar-benar ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hanya ingin merasa berbeda dan istimewa. Karena setelah kesadaran awal, ego sering berganti pakaian. Ia tidak lagi tampil kasar, tetapi menyamar sebagai penyemangat spiritual, pencarian makna, bahkan kerinduan kepada Tuhan. Tanpa mujahadah, syahwat akan berubah menjadi ladang ilusi. Kesadaran yang seharusnya menundukkan diri justru dipakai untuk menilai orang lain. Pengetahuan batin yang seharusnya melahirkan tawaduk malah melahirkan klaim. Maka mujahadah berfungsi sebagai pagar. Ia menahan aku agar tidak melampaui batas sebelum waktunya. Mujahadah mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa tidak semua yang terasa tinggi berasal dari Allah, dan tidak semua yang merendahkan ego berarti menjauhkan diri darinya. Dan para ulama tasawuf terdahulu sering mendawuhkan bahwa mujahadah adalah kunci hidayah, dan hidayah itu akan cepat sampai bila seseorang mau bermujahadah. Bersanding dengan mujahadah adalah tazkiyatun nafs, yaitu proses penyucian jiwa. Tazkiyah bukan berarti menghilangkan nafsu, karena nafsu adalah bagian dari ciptaan Allah, tetapi menempatkan pada posisi yang benar. Nafsu tidak dimatikan melainkan ditundukkan. Ia tidak dihapus, tetapi diarahkan. Dalam tazkiyah, seseorang mulai mengenali penyakit-penyakit halus dalam dirinya, seperti cinta pujian, benci dikritik, ingin didahulukan, ingin dianggap paling mengerti, dan enggan disalahkan. Penyakit-penyakit hati ini sering tidak tampak di permukaan, tetapi sangat merusak perjalanan rohani. Pada fase ini, syariat menjadi jangkar utama, bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai alat penyeimbang. Setiap kesadaran batin harus ditimbang dengan hukum Allah. Setiap dorongan harus diuji dengan adab Rasulullah, dan setiap pengalaman harus direndahkan dengan istighfar. Ini fase di mana ibadah-ibadah dasar seperti sholat, puasa, zikir, sholawat tidak lagi dilakukan dengan mengejar rasa, tetapi untuk menjaga arah. Orang yang benar dalam mujahadah tidak sibuk mencari pengalaman baru,
tetapi sibuk menjaga hatinya agar tidak tergelincir. Tazkiyatun nafs juga menuntut kejujuran yang keras terhadap dirinya sendiri. Tidak ada ruang untuk berpura-pura suci. Justru semakin seorang menyadari ketinggian tujuan, semakin ia sadar akan kerendahan dirinya. Pada fase ini, kesalahan kecil pun terasa besar, dan keberhasilan besar terasa kecil. Ini tanda bahwa pembersihan sedang bekerja. Jika sebaliknya, kesalahan terasa ringan dan keberhasilan terasa besar, maka ego masih memegang kendali. Peran guru ruhani atau mursyid yang kamil mukamil menjadi sangat penting dalam mujahadah. Ego selalu punya 1000 alasan untuk membenarkan diri. Maka bimbingan adalah rahmat, bukan ancaman. Orang yang menolak bimbingan di tahap ini biasanya bukan karena kuat, tetapi karena takut egonya disentuh. Padahal mujahadah tanpa koreksi akan melahirkan kesolehan semu, dan tazkiyah tanpa arahan akan melahirkan kesesatan yang rapi. Dalam mujahadah, seseorang juga belajar menunda keinginan batin. Tidak semua terasa perlu ditindaklanjuti, tidak semua dorongan perlu diikuti. Dia menjadi ibadah, menahan diri menjadi kemenangan. Mengalahkan ego itu lebih berat daripada mengalahkan musuh lahir, tetapi pahalanya lebih besar. Disinilah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jihad terbesar menemukan maknanya, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Penting dipahami bahwa mujahadah dan tazkiyatun nafs bukan sekedar fase singkat. Ia bukan satu musim, melainkan proses panjang yang menyertai seluruh perjalanan. Bahkan orang-orang yang telah dikaruniai seperti jadab atau fana itu tidak akan keluar dari mujahadah. Justru semakin tinggi karunia, semakin besar tanggung jawab penjagaan diri. Maka siapapun yang mengklaim telah selesai dari mujahadah, sejatinya sedang berjalan mundur. Dan buah dari mujahadah yang benar bukanlah pengalaman yang spektakuler, melainkan ketenangan yang stabil. Hati menjadi jauh lebih sabar, reaksi menjadi jauh lebih lembut, dan penilaian lebih jernih. Seseorang tidak lagi tergesa-gesa memberi makna pada setiap getaran batin. Ia belajar menunggu izin Allah, menunggu kematangan, menunggu waktu. Inilah tanda bahwa syahwat tidak rusak, tetapi tumbuh. Maka sebelum berbicara tentang jadab, mukasyafah, musyahadah, atau fana, perjalanan harus melewati medan ini dengan selamat. Mujahadah dan tazkiyatun nafs adalah fondasi yang tidak boleh dilewati. Tanpa fondasi ini, bangunan kesadaran akan runtuh ketika diuji. Dengan fondasi ini, sahwa menjadi kokoh, aku menjadi tenang, dan langkah menjadi lurus. Disinilah aku belajar arti tunduk yang sebenarnya. Bukan tunduk karena kalah, tetapi tunduk karena sadar. Dan dari kesadaran yang dibersihkan inilah, jika Allah menghendaki, perjalanan akan dibawa ke fase berikutnya. Bukan karena dicari, tetapi karena kita dipanggil. Inilah tata cara mujahadah yang sangat simpel, gampang dipraktekkan, tetapi sangat besar manfaatnya bagi perjalanan rohani kita. Mujahadah bukan sekedar memperbanyak amalan lahir, tetapi kesungguhan hati dalam menghadapkan seluruh kesadaran rohani kepada sumber cahaya petunjuk. Jalan ini ditempuh dengan adab, bukan dengan keberanian akal semata. Salah satu bentuk mujahadah yang diajarkan para ahli suluh adalah latihan menghadapkan rohani kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang biasa kita sebut sebagai istidlor, sebagai wasilah turunnya bimbingan dan rahmat. Caranya adalah dengan meluangkan waktu khusus, minimal 30 menit setiap hari, dalam keadaan tenang, bersih, dan penuh hormat. Duduk bersila dengan adab, menenangkan nafas, lalu menghadirkan kesadaran bahwa kita adalah umat yang fakir, penuh kekurangan, dan sangat membutuhkan tuntunan. Tetapi sebelum kita masuk ke mujahadah, kita harus berwasilah dulu dengan mengirimkan Al-Fatihah, yaitu yang pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minimal 7 kali, dan yang kedua adalah mengirim Al-Fatihah kepada Gausu Hadzal Zaman minimal sebanyak 7 kali. Tentang siapa Gausu Hadzal Zaman akan kita bahas pada video-video berikutnya. Kembali lagi ke mujahadah.
Setelah kita mengirim Al-Fatihah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Gausul Azzaman radhiyallahu an sebanyak 7 kali, lalu dari kedalaman hati serulah dengan penuh kerendahan hati, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ulangi itu terus-menerus selama 30 menit. Seruan ini bukan panggilan lisan semata, tetapi jeritan ruhani yang berharap disambungkan. Setelah itu, mohonlah dengan tulus agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan membimbing perjalanan batin kita, meluruskan niat kita, dan menyinari hati kita dengan pancaran Nur Muhammad, yaitu nur petunjuk yang menghidupkan iman, melembutkan jiwa, dan membersihkan kegelapan nafs. Dalam mujahadah ini, jangan mengejar pengalaman atau rasa. Tugas kita hanya hadir, bersungguh-sungguh, dan menjaga adab. Hasil bukan urusan kita. Ketika mujahadah dilakukan dengan istiqomah, tazkiyatun nafs berjalan perlahan dan hati mulai mengenal jalan pulang dengan selamat. Dan semoga pembahasan tentang mujahadah dan tazkiyatun nafs ini bisa memberikan manfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Semoga latihan ini menguatkan sahwa menjadi istiqomah dan kesadaran menjadi jalan pulang. Banyak salah kata dan khilaf dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minna rasulihi sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah wa minal ghaz radhiyallahu an anadra wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.